Hai para hunter, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di segmen Baskom, bahas komik. Silakan hancurkan tombol subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Tulis saran dan komentar untuk channel ini supaya berkembang besar. Silakan juga kalian bisa request komik apa lagi yang mau dibahas di kolom komentar. Dan ini dia kontennya. Seketika Simon terkejut. Lihan langsung bersujud di hadapannya. "Mohon ajari aku," kata Lihan yang sudah membuang harga dirinya. Si cowok cantik itu pun galau dan sok-sok mikir keras karena ada cowok yang nembak dia cuy. Simon pun menyerah dan mengajari metode khusus itu. Tanpa aba-aba, Simon langsung menusuk dada Lihan dengan sangat romantis. Kill the Dragon Part 3. Di sini ditampilkan instruktur Johnny lagi sebat di jendela sebuah ruangan. Dia kayaknya stres karena harus mengurus para bocil. Dia kemudian berkata bahwa hari pendaftaran telah tiba. Seketika sebuah suara muncul dari belakang. Di sini raut wajah si Johnny berubah tegang. Ya mungkin si Johnny takut ketahuan lagi chill sebat. Seseorang terlihat akan memasuki ruangan itu dan benar saja sesosok botak pelontos tapi bukan celos berusaha mewujudkan si Johnny. Dia berteriak, "Sersan Red, sudah kuduga kamu di sini." Sapa si botak dengan sok akrab. Si Johnny dengan basa-basi menyapa orang itu. Diketahui rupanya dia bernama Dr. Octo. Si botak Octo berkata, ruangan itu sangat bau rokok dan dia melarang Sersan Johnny untuk merokok di sini. Si Johnny kesal. Dia berkata, "Lalu kenapa lu juga masuk?" Si botak menimpali, "Hehehe, karena dia juga sudah di sini, dia mengajak Johnny untuk menyinggoi bersama-sama." Ini botak absurd benar dah. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya mengenai pelatihan perekrutan baru. Si Johnny membalas dengan wajah sinis. Dia berkata, rekrutan baru semuanya adalah bocil-bocil bodoh. Si Octo terlihat cemas dengan jawaban si Johnny. Kemudian Johnny berkata bahwa setidaknya ada 2 murid yang menyita perhatiannya. Di sini kita bisa tahu Johnny sedang membicarakan Del Simon dan juga Lihan. Johnny pun bilang bahwa dirinya mempertimbangkan Del Simon, tapi Johnny tidak terlalu suka dengan kepribadian buruknya. Si Octo dengan lagak kepala botaknya berkata, "Apa dia juga jenius terakhir sama sepertiku?" Octo terlihat sangat berekspektasi pada Simon. Kemudian Johnny dengan ragu berkata, sedangkan yang satunya lagi ... kalimatnya terputus. Si Johnny kemudian membayangkan Lihan. Johnny pun melanjutkan kalimatnya. Menurutnya Lihan memiliki kesetiakawanan yang tinggi dan mental terbaik dari semuanya. Menurutnya Lihan anak yang ideal sebagai prajurit. Tapi bukanlah tempat untuk manusia biasa. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan psikis, maka tidak ada tempat untuk anak seperti Lihan. Si botak Octo pun sedikit mikir dengan perkataan Johnny barusan. Dia kemudian mulai menggoda si Johnny. Dia bertanya apa Johnny tahu anak-anak itu sedang mengolok-oloknya sekarang. Si Johnny menjawab, "Tentu saja, aku yakin mereka memanggilku bajingan." Si botak terdiam. "Bener lagi," katanya dalam hati. Scene pun berganti. Instruktur Johnny sudah siap untuk hasil pendaftaran rekrutmen baru. Dia membariskan para anak-anak dan memberikan instruksi. Si Johnny berkata, hanya yang mempunyai kemampuan psikis yang bisa lolos di tahap ini. Di sini Lihan tampak cemas, sementara si Kuro dan Loyo hanya mengkhawatirkan si Lihan. Kemudian si Johnny berkata, "Tidak peduli kalian bisa psikokinesis atau tidak. Jika kalian bisa memanifestasikan energi, maka matamu mengeluarkan cahaya, maka kalian lolos." Di sini mata Johnny berubah merah, menyala, katanya sambil mencontohkan caranya. Si Johnny melanjutkan, mereka yang lolos bisa langsung ke instruktur botak sebelah sana, sedangkan yang gagal harus siap dipulangkan, kata si Johnny sambil menunjuk para security kompleks di sana. Muka si Lihan terlihat sangat panik. Dia melihat Mayor Kang sedang mengawasi Lihan dari kejauhan. Bisa dibilang Mayor Kang ini adalah orang dalamnya Lihan. Sepertinya Lihan takut kalau dia akan dipulangkan
diantarkan ke rumah. Di sini para peserta kemudian langsung bergerak melaksanakan instruksi Sersan Johnny. Sedangkan Lihan hanya bisa mematung, membisu, tak tahu mau ngapain gitu. Si Kuro cuman bisa cemas melihat Lihan dari kejauhan. Emang si Kuro ini nggak guna banget. Udah capek-capek ditolongin, diminta ngajarin pun nggak bisa. Mewek aja gitu kerjanya. Lihan pun dengan gaya sok kerennya memegang dada kirinya sambil pose ala-ala timnas gitu. Mau nyanyi Indonesia Raya mungkin kali. Dia pun mengingat kejadian dirinya yang telah ternodai. Dia membayangkan dirinya saat ditusuk oleh Simon. Lihan terus berpikir keras bagaimana caranya agar kekuatannya bisa muncul. Sersan Johnny pun berteriak memanggil nama Lihan. Dia berkata, "Kamu adalah satu-satunya orang yang tersisa di lapangan. Cepatlah bergerak." Dari kejauhan si Kuro lagi-lagi tampak cemas memperhatikan Lihan. Di sini Johnny sudah naik pitam alias hilang kesabaran. Dia sepertinya akan berubah ke mode setannya. Anak-anak lain juga tampak cemas karena mereka tahu si Johnny ini psikopat gila militer. Johnny pun menghampiri Lihan dan berkata bahwa prajurit harus mematuhi perintah atasan tanpa terkecuali. Kemudian Johnny bersiap mengeluarkan jurus bogemnya ke arah Lihan. Lihan terus berpikir tentang apa yang harus dilakukannya. Seketika ia melihat pena yang ada di saku Sersan Johnny. Hanya itu yang terlintas di pikirannya Lihan. Dia berpikir untuk mengambil pena itu. Namun bogem mentah sudah mendarat ke pipi Lihan. Untungnya Lihan berhasil meraih pulpen si Johnny. Johnny pun terkejut karena Lihan tiba-tiba memegang pulpennya. Di sini Johnny tidak tahu maksudnya apa. Sepertinya Lihan akan melakukan cara itu dan benar saja tanpa ragu. Lihan menghujam dadanya lebih dalam. Semua orang tampak terkejut. Dengan panik Johnny mencengkram baju Lihan dan membentaknya. "Kau benar-benar gila. Apa kamu berniat untuk mati, ha?" Dan dengan epiknya Lihan akhirnya bisa menunjukkan energinya. Di sini matanya mengeluarkan cahaya biru. Si Johnny tampak terkejut dan masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia pun melepaskan kerah baju Lihan dan mulai menyadari situasinya. Lihan terjatuh ke tanah, sedangkan si Johnny beranjak dari tempat itu. Dia pergi sambil berkata bahwa dirinya tidak pernah melihat anak setidak berbakat itu. Sadis. Si Johnny pun melanjutkan kalimatnya, "Setidaknya kamu bisa selamat, Lihan." Lihan hanya bisa menangis ketakutan dengan pipis segede bakpao setelah kejadian itu tadi. Dan bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe jika kalian suka. Nantikan kelanjutan bahas komik seru lainnya di channel ini dan sampai jumpa.